Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pembaptisan Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu? Dan tadi dalam Injil kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus itu. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus itu siapa tadi juga kemudian Allah Bapa dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang menjadi manusia sama seperti kita sebenarnya bukan lain daripada Anak Allah sendiri. Dialah pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita tahu bahwa Allah itu sebetulnya pertama adalah Allah Bapa. Karena Dia mengenal dirinya dengan sempurna, maka pengenalan itu melahirkan satu pribadi, yaitu putranya yang disebut Allah Putra, yaitu yang kemudian menjadi manusia. Dan karena Allah Bapa dan Putra begitu mengasihi, lahirlah Roh Kudus yang disebut Roh Cinta Kasih itu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus itu jadi yang sebetulnya Putra Allah itu menjadi manusia yang sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ya, jadi itu. Tapi Dia menjadi begitu manusia, merendahkan diri. Untuk apa? Karena Dia ingin supaya melalui Yesus yang menjadi manusia dan kemudian bahkan dibunuh, disalibkan untuk kita, supaya kita juga mengambil bagian dalam kemuliaannya, mengambil bagian dalam kebahagiaannya. Begitu luar biasa sebenarnya kasih Allah kepada kita, saudara. Sehingga coba bayangkan, Yesus yang maha kuasa mau menjadi manusia lemah. Dan bahkan kemudian Dia mau menderita dan disalibkan untuk kita. Mengapa? Karena Dia rindu dan ingin supaya kita semua, jadi Anda semua juga percaya kepadanya dan dengan demikian juga itu diselamatkan. Maka tadi Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Itu artinya apa? Ya, itu sebagai teladan bagi kita. Karena itu bila kita percaya kepadanya, kita juga dibaptis. Kalau Yohanes Pembaptis itu hanya sebagai permulaan saja, jadi sebagai itu. Tapi dalam Yesus, pembaptisan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan kemudian untuk kita semua, dalam waktu kita dibaptis, kita dibebaskan dari segala dosa asal. Dan dengan demikian kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini suatu rahmat istimewa. Tentu saja kita masing-masing harus rela mengikuti dorongan Tuhan, mengikuti bimbingan Tuhan, dan itu hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Sebab kalau tidak, kita akan sia-sia saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan di sini kita melihat sebetulnya kerahiman Tuhan yang luar biasa. Bahwa untuk kita manusia yang betul, yang putra Allah yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Dia menciptakan segala sesuatu, mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Karena kerahiman Tuhan yang begitu besar dan karena kita semua sangat berharga di hadapan Allah. Jadi Anda itu begitu berharga, coba bayangkan saudara, coba kamu pikirkan untuk kamu semua ya, Yesus mau menjadi manusia.
Artinya apa? Kamu begitu berharga. Sehingga untuk kamu, ya untuk kita semua. Tapi maksudnya ya untuk kamu semua yang ada di situ. Dia mau menjadi manusia itu. Karena kamu berharga di hadapan Tuhan. Tetapi tentu saja saudara, jangan teruskan, oh saya berharga, lalu kamu ya bersikap, lalu kalau saya berharga, saya dihargai begitu. Tetapi kamu tetap berharga bila kamu menghargai kasih Allah. Bila kamu mengikuti perintah-perintahnya, maka kamu berharga dan kemudian kamu akan menjadi mulia di surga. Hidup kita di dunia ini, saudara, itu terbatas. Suatu saat kita semua harus meninggalkan dunia ini. Ya, betul enggak? Ya, kalau saya tanya, misalnya, ya berapa puluh tahun lagi, kalau kita kata mungkin 80 tahun lagi, semua sudah tidak ada di dunia ini. Lalu kemana? Nah itu. Nah inilah saudara, bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawakan kepada kita, inilah jalan menuju kebahagiaan. Bagaimana? Jadi pertama kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Murah dan Maha Rahim. Ya, sehingga tadi dalam bacaan pertama dikatakan juga kerahiman Tuhan dinyatakan oleh Nabi Yesaya itu. Di situ dikatakan itu buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum itu. Jadi buluh yang terkulai tidak akan dipadamkan. Dan memang ini kerahiman Tuhan. Tuhan itu Maha Rahim. Dia tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Jadi misalnya seperti dikatakan dalam Nabi Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, artinya dosa besar sekali, akan menjadi putih seperti salju. Dan walaupun dosa merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saja kalau demikian itu melawan Tuhan. Jadi kamu tidak menghargai kerahiman Tuhan. Kalau demikian, jadi itu karena itu orang yang sengaja berbuat dosa, ini merupakan satu hujatan kepada Tuhan. Dan kalau demikian, akhirnya nanti enyahlah dari hadapanku. Tetapi maksudnya bahwa tadi saya katakan, walaupun dosa merah, tapi kalau itu bertobat, maka selalu Tuhan terbuka. Nah ini, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dan kemudian, saya kira ini satu rahmat yang istimewa. Jadi kerahiman Tuhan yang tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Dan betapapun besar dosa orang itu, kalau dia sadar kemudian berdosa dan bertobat, dia akan diterima oleh Tuhan. Ya, inilah saya kira satu kebenaran. Tetapi kita tentu saja tidak boleh menyalahgunakan kerahiman Tuhan itu. Maka kita harus bertobat itu untuk betul-betul dan datang kepada Tuhan. Kita melihat contoh kerahiman Tuhan dalam misalnya itu dalam Injil Lukas 15 tentang anak yang hilang, yang menyalahgunakan itu dari berfoya-foya macam-macam dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia ketika mengalami penderitaan macam, dia bertobat dan kembali kepada ayahnya. Dan apa yang terjadi? Dia diterima kembali. Itu contoh tentang kerahiman Tuhan.
bila orang betul bertobat kepadanya. Tetapi kalau orang menyalahgunakan, ya itu tidak bisa. Karena itu kita harus sadar, saudara, bahwa kita ini manusia yang lemah. Dan kita membutuhkan kerahiman Tuhan. Tapi tiap kali kita berseru pada Tuhan, Tuhan ampunilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Karena itu dalam gereja Katolik, seperti tadi pada permulaan perayaan Ekaristi, apa yang dilakukan? Pengakuan dosa kita. Bahwa kita ini hanya manusia yang berdosa, mengaku itu. Tentu saja mengakui dengan harapan terus kita berusaha untuk mengalahkan segala dosa itu. Dan untuk itu Tuhan memberikan juga rahmat-Nya. Maka Tuhan tidak mungkin Tuhan itu meminta sesuatu yang mustahil. Tapi apa yang diminta Tuhan itu bisa. Dan Tuhan akan memberikan rahmat kalau kita terbuka dan minta kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini memang situasi dunia itu sebenarnya sangat mengerikan. Di mana-mana orang menyangkal Tuhan. Orang yang pandai itu merasa lebih daripada tahu segalanya, menganggap Tuhan tidak ada dan sebagainya. Tapi ini merupakan satu malapetaka. Dan orang-orang yang walaupun merasa tahu segalanya, akhirnya apa? Kalau dia mati, dia akan masuk neraka. Nah inilah itu. Karena itu menyangkal Tuhan. Sebaliknya, orang yang sadar bahwa kita ini manusia-manusia yang lemah. Kita berharap kepada Tuhan. Dan bila pada saat terakhir, kita bisa berharap kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, saya tahu bahwa Anda ini datang dari berbagai tempat ya di sini. Bahkan ada dari mana? Ada dari Surabaya ya. Siapa dari Surabaya? Ya. Dari Jawa Tengah siapa? Dari Purwokerto? Oh banyak itu juga ya. Oke, baik. Macam-macam. Lalu saya kira satu hal yang saya kira penting sekali sadari saudara. Bahwa dewasa ini Tuhan karena situasi dunia yang demikian ini Tuhan memberikan rahmat istimewa, rahmat khusus. Yaitu supaya Anda masing-masing bisa mengenal Allah. Mengalami bahwa Allah itu Bapa yang maha baik yang mengasihi kita. Nah ini salah satu sarana memang tiap kali saya katakan itu. Salah satu sarana yang memang sangat efektif di masa ini yaitu lewat apa yang disebut retret awal. Dalam retret awal Anda mengalami bahwa betul-betul Yesus hidup dan boleh kamu mengalami kasih-Nya. Tapi retret awal ini hanya permulaan. Ya. Saya kira di sini dari antara Anda sini yang sudah pernah mengalami retret awal siapa? Mohon angkat tangan. Baik, puji Tuhan. Jadi Anda mengalami kasih Tuhan itu. Tapi di retret awal ini hanya awal ya. Jadi perlu dikembangkan lebih lanjut. Mungkin nanti ada gangguan-gangguan, perlu penyembuhan batin dan sebagainya. Supaya kamu bisa tumbuh berkembang. Dan ini yang sebetulnya direncanakan Tuhan. Maka bagi Anda yang belum pernah mengalami itu, saya anjurkan untuk ikut retret awal. Di berbagai tempat memang ada itu. Jadi ini saya kira dengan demikian, kalau mengalami kasih Allah dan kemudian setia pada Tuhan, yaitu apa? Supaya tetap memelihara relasi pribadi dengan Tuhan itu. Yaitu lewat doa. Jangan dilupakan itu. Dari hidup manusia
itu sebetulnya harus kita dipanggil Tuhan untuk mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Dan relasi pribadi ini dia akan dipelihara dan diperkembangkan lewat doa. Bila Anda setia dan doa dan juga tentu saja penyangkalan diri, maka hidupmu akan berkembang. Dan makin berkembang, hidupmu juga akan makin bahagia. Banyak orang yang tidak tahu tujuannya akhirnya mengejar kekayaan yang berlimpah-limpah. Misalnya sampai ada korupsi sampai triliunan itu. Untuk apa? Kalau dia mati, itu apa? Kemana itu? Tidak ada artinya. Tapi dia justru nanti itu dimasukkan dalam neraka karena itu. Nah kalau demikian, apakah dia dengan uangnya yang dari korupsi triliunan itu bisa menebus jiwanya? Sama sekali tidak. Justru merupakan api yang membakarnya lebih ngeri lagi itu. Jadi itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda saya kira ini memang ini tidak mutlak tapi merupakan satu rahmat istimewa bahwa itu dewasa ini dengan pencurahan Roh Kudus, pengalaman retret awal ini merupakan satu sarana untuk betul-betul mengenal dan mengalami kasih Allah yang nyata sekali. Dan kemudian tentu saja jangan lupa dalam hidupmu untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan itu terjadi dalam iman. Dan tapi iman ini harus diungkapkan dalam satu relasi, dalam doa, mengasihi, menolong sesama, dan sebagainya. Dan juga menguasai diri. Menguasai diri supaya betul-betul dengan demikian hidup kita tidak terarah kepada dunia ini, tetapi kita di dunia, tapi hati kita terarah kepada Tuhan. Saya kira ini yang bagus. Karena apa? Saudara-saudari yang dikasih, manusia diciptakan untuk Tuhan. Seperti di kitab suci, kamu semua saudara, walaupun rupanya berbeda-beda ya, secara manusiawi berbeda, kamu semua diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah. Ya, sebagai manusia di dunia ini berbeda, tapi nanti sebetulnya dalam lubuk hatimu sebetulnya masing-masing walaupun beda-beda, kalau saya lihat itu, ya ini begini. Tapi diciptakan untuk serupa dengan Allah. Tetapi kalau kamu menyangkal gambar itu, ya tidak akan ada artinya. Maka kita harus percaya kepada Tuhan itu. Dan bersyukur kepada Tuhan, percaya kepadanya. Dan karena itu salah satu sarana, dan itu sarana utama, yaitu setelah kamu mengalami kasih Allah. Nah ini penting sekali ya. Justru kalau tidak pernah mengalami kasih Allah itu hidup tidak ada artinya. Nah salah satu sarana itu tadi retret awal itu yang diadakan. Dan ini saudara, begitu banyak orang yang mengalami itu. Kalau demikian, kemudian itu tidak cukup satu kayata, tapi kemudian setelah itu berkembang di dalam doa dan dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Antara lain, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mencoba mengasihi sesama. Menolong sesama, membantu sesama, dan sebagainya. Ini sebagai sarana untuk tumbuh dalam Tuhan. Sebab seperti dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu memberi orang itu hanya minum air putih 1 gelas saja, itu sudah bernilai di hadapan Tuhan. Kalau itu kamu lakukan dengan kasih. Jadi
Tadi Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil demikian. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan kepada orang lain, itu pasti mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Kalau itu kamu lakukan dengan tulus hati. Dan dengan demikian kamu juga makin tumbuh dan berkembang. Ya, ini saudara-saudari yang terkasih, salah satu contoh dalam sejarah para kudus, yaitu misalnya Santo Martin dari Tours itu. Dia itu seorang tentara dunia. Suatu saat dia dan pasukannya datang itu, lalu dia berjalan naik. Waktu itu tidak ada mobil ya, kami naik kuda. Setelah itu lihat ada pengemis di tepi jalan kedinginan, karena waktu itu musim dingin, kedinginan. Aduh bagaimana? Dia tidak punya apa-apa ya kan itu. Akhirnya dia berhenti, mantelnya disobek jadi dua, separuh mantel diberikan kepada orang yang di tepi jalan tadi ngemis. Lalu kemudian apa yang terjadi? Malam harinya Tuhan menyatakan diri kepada Martin. Lihat Martin, betapa indahnya mantel yang kau berikan itu kepada itu. Jadi Tuhan memakai mantel karena dalam tiap diri orang miskin kalau kita melakukan itu, kita melayani itu untuk Tuhan Yesus sendiri. Maka dalam penglihatan itu Martin tadi melihat mantel yang disobek tadi itu menjadi begitu indah dipakai Tuhan Yesus sendiri. Nah itulah. Oleh karena itu, kalau kamu menolong orang, jangan supaya nanti kadang-kadang ada orang itu namanya tetap penderma besar begitu. Kalau begitu nanti kamu tampil, Tuhan, saya sudah banyak berjasa ini, mana upah saya? Itu upahmu sudah ada. Mana? Itu penderma besar begitu. Itu tidak ada nilainya. Ya, tetapi kalau sebaliknya kamu melakukan bahkan menolong itu dengan perbuatan kecil saja, menolong sesama dengan kasih, itu punya nilai besar. Nilaimu akan diukur bukan banyaknya perbuatan, tetapi dengan kasih, berapa besar kasih yang menjiwai perbuatan itu. Maka kalau demikian, ini contoh dari orang kudus besar Santa Teresia dari Lisieux. Menjadi orang kudus besar sekali dan setelah wafat, mujizat-mujizatnya banyak sekali. Walaupun selama hidupnya dia tidak pernah melakukan perbuatan besar sama sekali. Hidup di dalam biara tidak dikenal. Bahkan oleh teman sebiaran sendiri tidak dikenal. Hanya beberapa orang tahu pimpinannya dan saudara tahu. Tapi kemudian setelah dia meninggal dan dia tidak pernah ada mujizat, tidak pernah apa. Tapi karena hidupnya dijiwai oleh cinta kasih yang besar, akhirnya dia menjadi orang kudus besar. Dan ribuan mukjizat terjadi atas namanya. Ya itu karena Tuhan menyatakan berkenan. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apapun yang kamu lakukan, ini lakukan semua itu untuk Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini untukmu demi kemuliaan namamu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan ini juga pesan Bunda Maria di Fatima. Jadi misalnya, kalau kamu menolong seorang yang betul-betul, Tuhan, saya lakukan ini demi namamu. Jangan supaya diketahui orang, saya ini orang yang murah hati diketahui. Dan kalau demikian, nanti kamu tampil, kamu sudah dapat upahmu di dunia. Tapi lakukan itu semua hanya demi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi itu saudara-saudari, kita harus melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan walaupun itu hal kecil-kecil sekalipun juga, ya itu tadi
Ya, ini hal kecil sekali. Tapi kalau itu kamu lakukan untuk Tuhan, mempunyai nilai yang besar. Jadi misalnya kalau ada orang seperti saya lihat itu, kadang-kadang ada orang yang di pinggir jalan, tidak bisa jalan, lalu dituntun membantu. Kalau kamu lakukan itu demi Tuhan, ini dan hanya untuk Tuhannya, bukan supaya dipandang orang, dipuji orang, tidak. Tapi lakukan itu nilainya besar di hadapan Tuhan. Jadi ini, karena itu Tuhan Yesus, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu, maksudnya itu. Jadi kalau kamu lakukan semua itu untuk Tuhan. Jadi misalnya kamu menolong seorang yang misalnya kelaparan, kamu memberi makan dia. Jadi menolong orang yang sakit dan sebagainya dan lain-lain yang membutuhkan pertolongan. Bahkan misalnya ada orang tua yang tidak bisa jalan, kamu tuntun dia, tapi menuntunnya demi Tuhan. Itu punya nilai semuanya, saudara. Jadi nilai perbuatanmu itu diukur bukan menurut wah hebatnya bagaimana, tetapi berapa besar kasih. Ya, kadang-kadang saya melihat ada orang-orang yang membantu dan atau melakukan perbuatan besar, namanya dicantumkan di situ. Bahkan ini saya baru dengar lagi, ada orang di mana saya pernah melihat itu di Malaysia, di Sabah ya. Tapi saya dengar katanya di Jakarta juga ada itu. Bikin jalan salib. Terus sumbangan itu ada nama siapa. Misalnya stasi pertama Antonius, yang kedua Marieta, yang ketiga siapa lagi begitu. Jadi nanti kalau jalan salib bukan Yesus ya, tapi itu. Lah itu malah saya pikir tuh celaka sebetulnya. Itu mengganggu. Orang tidak bisa jalan salib dengan sungguh-sungguh, tapi lihat itu. Nanti Pak William, siapa itu sumbangan ini. Lalu ya Ibu Marta dan macam-macam begitu. Lalu apa itu artinya? Itu tidak ada nilainya. Bahkan saya kata itu nilainya negatif. Karena pertama menolong gitu aja mesti namanya dicantumkan. Itu pertama. Kedua, karena itu bukan hanya di tempat itu, tapi jalan salib mengganggu yang jalan salib, maka dosanya rangkap itu. Dosanya rangkap. Jadi pertama sudah, pokoknya ya saya sudah salah ada satu tempat saya baru dengar gitu. Oh nama itu jalan salibnya gitu. Aduh itu dosanya rangkap itu. Rangkap apa? Pertama sudah dipuji orang itu supaya tidak ada lagi membantu tapi supaya dikenal. Lalu kedua mengganggu yang jalan salib tuh. Kalau Anda jalan salib stasi pertama ini bukan ke arah kepada Yesus, kepada itu yang membantu jalan salib itu. Maka ini saya pikir dosanya rangkap itu. Ya, oleh karena itu saudara, seperti dikatakan Tuhan Yesus, sebaliknya, kalau kamu menolong seorang, jangan diketahui orang lain. Tapi lakukan itu, Tuhan, saya lakukan ini demi Engkau. Demi kemuliaan. Dan untuk persembahan. Dan untuk pertobatan orang-orang berdosa. Lakukan itu. Maka itu nilainya besar di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini satu contoh yang menarik dalam hidup Santa Teresia dari Lisieux. Suatu hari Teresia diberi tugas di dalam biara untuk
nuntun seorang suster yang sudah tidak bisa naik seperti semacam kursi roda, tapi mungkin waktu itu kursi rodanya tidak seperti sekarang ya. Tapi kadang-kadang kalau nuntun begitu, terus agak sesu, terus itu yang itu ngomel, aduh jangan gitu. Terus akhirnya ya sudah, tapi dia tetap saja. Dan kemudian setelah sampai tempat ruang makan, ya suster yang tadi itu agak, terus itu dia sudah sulit untuk bahkan kan mereka makan itu kan pakai roti dipotong pakai pisau gitu. Jadi berbeda itu kan di Eropa di makannya roti ya pakai batu. Nah karena dia tangannya sudah susah begitu, tapi Tresia tahu, lalu dia makan. Oh iya, lalu mengerti. Jadi orang tadi yang agak rewel ini, terus Tresia ambil apa? Setelah sampai itu diambil rotinya, dipotong-potongkan rotinya. Jadi tanpa itu. Bahkan sebetulnya kalau itu dia itu, nah orang yang mungkin yang tidak mempunyai kasih, kalau sudah didorong itu rewel itu. Tapi Tresia sebaliknya tidak. Ini sebagai satu contoh, saudara. Jadi dengan demikian nilainya, karena yang tahu hanya Tuhan ya, nilainya besar sekali di mata Tuhan. Nah itu, karena itu apapun yang kamu lakukan itu jangan supaya diketahui orang, tapi lakukan saja untuk Tuhan. Jadi kalau kamu menolong orang dan sebagainya, jangan oh saya ini penderma, saya ini orang gitu diketahui. Itu tidak ada nilainya itu. Tapi apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dan bila demikian, nilainya besar di mata Tuhan. Walaupun itu perbuatan kecil, tapi nilainya besar di hadapan Tuhan kalau itu dijiwai dengan cinta kasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, tadi saya katakan rahmat Tuhan untuk milenium ini, berarti itu tadi lewat pencurahan Roh Kudus yang boleh dialami dalam tawa. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengalami itu, supaya coba ikut supaya boleh mengalami kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah pernah mengalami, supaya dikembangkan. Jangan hanya merasakan itu, tapi kembangkan dalam hidup doa yang lebih baik, terus kemudian tadi pelayanan kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Amin.